Wow, ini recap yang dibuat Fabrizio Romano soal Patrick Kluivert yang resmi menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Fabrizio Romano yang merupakan jurnalis olahraga terkemuka di dunia terlihat terkesan melihat angka yang dihasilkan pada saat memberitakan Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih kepala baru Timnas Indonesia. Secara utuh dikatakan Fabrizio, berita terkini Patrick Kluivert menjadi pelatih kepala baru Timnas Indonesia menghasilkan angka yang gila. Gilanya itu garis bawahi 43 juta tayangan, 1,5 juta like, 139.000 komentar di IG yang berkolaborasi dengan 433 alias 433, 16 juta akun tercapai, 26.000 retweet, 51.000 like, 10.000 komentar di X atau Twitter, 10,5 juta penayangan di TikTok, 17 juta penayangan dengan 2 postingan di Facebook. Fabrizio Kluivert trending topik 1 di Indonesia. Tentu angka tersebut terus bergerak pada saat kita memposting video ini. Ya, jika kita bicara bagaimana atmosfer kegilaan dari pecinta sepak bola Indonesia, tidak usah diragukan lagi. Kalau ada media internasional yang memberitakan bau-bau tentang sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, pemain Indonesia yang berkarir di sana, maka akan diserbu dan otomatis dari sisi exposure teman-teman akan meningkat. Dan Fabrizio Romano tentu bukan sering ia terkesan melihat pemberitaan yang ia sampaikan dari sisi angka. Ini merupakan ya dari sekian banyak kesan yang dimunculkan oleh Fabrizio Romano, kegilaan dari angka-angka. Kita nggak bahas ya pemberitaan yang muncul dari media yang ada di Indonesia, tetapi memang kedatangan Patrick Kluivert itu menciptakan atensi sangat amat luar biasa dari media internasional. Semua pasang mata tertuju sekarang ini ke Timnas Indonesia. Dan anekdot yang bermunculan di media sosial sekarang teman-teman, pada saat akun-akun besar seperti Fabrizio Romano, 433 dan lain sebagainya memberitakan Timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia seperti mimpi yang sebelumnya jarang, tetapi sekarang ini ya sangat amat aktif untuk memberitakan Timnas Indonesia. Dan kalau kita bicara konteks tersebut, namanya konten marketing, bisa kita katakan demikian. Dan selaku orang-orang yang bergerak di media seperti Fabrizio Romano, kemudian 433, pasti membutuhkan angka juga kan untuk mengetahui bagaimana respon yang muncul dari pemberitaan tersebut. Kalau misalnya angkanya baik, otomatis ya itu menjadi prioritas selanjutnya ataupun memunculkan kesan yang baik lah. Sama seperti misalnya iShowSpeed teman-teman, ketika dia datang ke Indonesia, dia mendapatkan angka yang sangat amat impresif lewat tayangan live streamingnya. Nah, ketika dia mendapatkan angka yang impresif, ia memunculkan kesan yang baik kan. Selanjutnya ketika dia melakukan live di negara A, negara B ataupun di rumahnya sendiri, dia tidak melupakan yang nama Indonesia. Nah, saat kita bicara exposure dan angka-angka yang sangat amat gede ini, maka ini kan sangat amat bagus bagi kebutuhan kepentingan yang dimiliki Timnas Indonesia, kepentingan yang dimiliki oleh PSSI dalam momen sekarang, bagaimana pendekatan alias PDKT yang dilakukan oleh PSSI untuk memburu pemain-pemain diaspora. Terlepas ada peran dari Patrick Kluivert, ada peran dari Denny Lanzat, Pak Erick Thohir, namun demikian bagaimana untuk bisa memberikan pemberitaan terhadap Indonesia bisa tersebar luas teman-teman, itu salah satu bargaining position untuk memantapkan kalau sepak bola Indonesia ini diperhatikan loh. Kalau misalnya sepak bola Indonesia ini dicintai loh. Jarang loh kita sekali lagi ya teman-teman mendapatkan berita yang memang meledak ya, brutal, atensinya sangat amat luar biasa. Dan 433 beberapa jam yang lalu teman-teman memposting juga video Patrick Kluivert yang ada di Stadion Gelora Bung Karno. Terlepas apakah itu kerjasama dan lain sebagainya, 433 kan termasuk salah satu media juga yang sering memberitakan Timnas Indonesia ataupun sepak bola Indonesia. Dan pernah dia memunculkan sebuah postingan ketika memberitakan sepak bola Indonesia, notifikasinya jebol. Kasarnya kayak gitulah. Nah, tinggal sekarang ini ketika exposure itu sudah mantap, sudah oke, kita pun harus bisa membuktikan bukan hanya kuat dari sisi angka, tetapi kuat juga dari sisi
ya kualitas timnas Indonesia. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman, sekitar 2 tahun lah, aku pernah melakukan diskusi dengan orang Indonesia yang kerja di FIFA Plus, menanyakan juga apa artikulasi negara Indonesia ini bagi mereka, bagi FIFA. Dan ini jawabannya. Nah, kenapa gue kerja di sana? Karena Indonesia satu-satunya bahasa ya, bukan negara, bahasa yang negaranya tidak bermain di Piala Dunia, dan hanya yang karena angka lah ya, bisa dibilang, karena kita punya netizen yang sangat luar biasa gitu. Ya gue bisa bilang kalau terbanyak mungkin salah satu 5 yang terbanyak di dunia lah Indonesia gitu. Untuk pengunjung mungkin website FIFA sebelumnya itu fifa.com, dan juga mungkin sosial media yang mereka kan ada data itu kira-kira dari mana aja followersnya. Jadi itu salah satu faktor terbesar kenapa Indonesia dipilih, meskipun pasti pertanyaannya kan nggak main di Piala Dunia nih gitu. Nah, itu tadi kembali angka yang berbicara dari Indonesia. Dari beberapa bahasa yang dimasukkan ke FIFA Plus teman-teman, ya yang jarang negaranya masuk ke Piala Dunia ataupun bahkan sulit untuk masuk ya Indonesia. Kenapa itu dimasukkan? Karena berdasarkan riset dari FIFA ataupun angka yang didapatkan oleh FIFA, Indonesia termasuk negara yang sering mengunjungi website FIFA. Nah, bagi FIFA itu penting. Nah, pentingnya ya untuk engagement tadi, exposure tadi, bagaimana traffic datang. Nah, dan ya nggak kebayang sih ketika kita bicara timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia, exposure seperti apa. Kita bicara perbandingan teman-teman saat Fabrizio Romano mengumumkan kedatangan salah seorang pemain bertalenta dari Uzbekistan ke City, diinformasikan demikian. Beritanya nggak hype pertama. Kemudian Fabrizio Romano pun nggak mengartikulasikan bahasanya dengan menggunakan bahasa Uzbekistan. Nah, sedangkan pada saat Patrick Kluivert diumumkan, Fabrizio Romano effortnya pakai translate lagi bahasa Indonesia. Jadi jangan heran ya, di posisi sekarang di kala media-media internasional sudah tahu nih kalau Indonesia merupakan negara yang kuat banget dari sisi angka dalam hal pemberitaan. Dan saat kita bicara teman-teman Patrick Kluivert ke timnas Indonesia, kita sudah pernah membahasnya. Dengan terkenalnya, populernya timnas Indonesia, harapannya apa? Pemain-pemain keturunan tadi, pemain-pemain diaspora tadi bisa dengan cepat mengetahui lewat media. Nah, jadi untuk ke depannya jangan heran jika beberapa media internasional teman-teman men-spotlight pemberitaan timnas Indonesia. Dan apakah itu sebuah kerugian ataupun sebuah hal yang nggak baik? Aku pikir lebih banyak hal positifnya ketimbang hal yang tidak baiknya. Tetapi kita pun kembali menciptakan iklim sepak bola yang bagus itu jangan hanya di permukaan. Nah, kita ini kan melihat timnas kita sudah bagus, tetapi bagaimana kembali ke grassroots kompetisi itu kan nggak terpapar. Aku percaya teman-teman, Fabrizio Romano nggak tahu banget itu tentang Liga 1 Indonesia, nggak tahu banget itu tentang iklim kita, tentang infrastruktur kita. Nah, kebayang nggak kalau misalnya permukaan kita bagus, kemudian Fabrizio Romano ataupun pihak-pihak lain datang ke Indonesia, kemudian kompetisi kita masih goyang-goyang, ataupun infrastruktur kita masih, grassroots kita masih bermasalah, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Nah, nggak terrefleksi. Iya, angkanya oke, tetapi nggak bisa menjadikan kualitas tadi muncul dari yang kita harapkan. Kan itu di posisi sekarang yang dibicarakan. Kok pembahasan soal Patrick Kluivert, timnas Indonesia, grassroots, kompetisi dan lain sebagainya kenapa nggak dibahas? Itu udah sering kita bahas. Bahkan kita datang ke SSB menanyakan bagaimana tanggapan dari anak-anak SSB untuk melihat posisi pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia. Kita datang ke daerah-daerah. Tapi apa? Itu nggak menarik. Nah, nggak menarik untuk dilihat, nggak menarik untuk ditonton. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu. Nah, jadi ya kalau kita bicara apakah hanya membahas timnas Indonesia dari sisi taktikal dan lain sebagainya, melihat posisi sekarang teman-teman, tentu tidak. Kita udah turun ke banyak posisi untuk menangkap ekspresi daripada anak-anak SSB, sekolah sepak bola teman-teman, apa keluh kesah yang mereka
alami ketika timnas Indonesia banyak diisi oleh pemain-pemain diaspora, dan secara ya rata-rata lah ya pemain anak-anak usia dini teman-teman menyikapi dengan positif. Mereka ingin juga akhirnya menunjukkan potensi yang bagus untuk bisa masuk nih ke timnas Indonesia, dan narasi muncul kan ya itu tadi lah, SSB nggak diperhatikan lagi ketika diaspora bla bla bla. Tetapi ini pengalaman aku ya, based on ketika aku turun ke lapangan, rata-rata positif juga sebagai bahan cambukan lah ya untuk bisa menunjukkan kualitas yang oke. Well done, kita lihat bagaimana pemberitaan selanjutnya soal Patrick Kluivert yang menuju timnas Indonesia dengan angka yang sangat amat impresif, dengan angka yang sangat amat menonjol. Tak heran Indonesia ini seksi banget dari sisi tersebut, dan ya FIFA pun tentu ketika dia membuka kantor di Indonesia teman-teman, ya angkanya tadi nggak bisa disampingkan. Itu pasti faktornya juga ketika atmosfer yang sangat amat gila. Aku nggak mau membicarakan sebuah konspirasi, ini sebuah rancangan, ini sebuah agenda untuk bisa memasukkan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kalau misalnya udah masuk, kayaknya kalau kita bicara kompetisi masalah angka, kita bisa juara Piala Dunia tapi berdasarkan angka. Kalau misalnya yang lain-lain tuh perlu proses lagi, kasarnya kayak gitulah, karena kekuatan netizen kita tadi, karena kekuatan ya kita suka sepak bola tadi. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar, bye.